Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan juga bertakwa dimanapun kita berada sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang benderang, yang telah menunjukkan kepada kita sehingga kita bisa merasakan manisnya nikmat iman dan nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Cinta manusia, kita semua sebagai seorang manusia tentu sangat senang dan bahagia apabila kita dicintai oleh manusia lainnya, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang dikenal maupun yang tak dikenal. Apalagi jika seorang manusia itu dicintai oleh seseorang yang memiliki pangkat dan kedudukan di mata manusia lainnya, tentu manusia tersebut akan sangat merasa bahagia dalam hidupnya dan dia akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan di dunia. Akan tetapi jamaah sekalian, bukanlah cinta manusia yang seharusnya kita kejar, bukanlah cinta manusia yang seharusnya menjadi cita-cita, akan tetapi cinta Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jikalau saja seorang manusia yang dicintai oleh seorang manusia lain yang memiliki kedudukan dan pangkat, lantas ia merasa bahagia, senang dan memperoleh keberuntungan di dalam hidupnya, apatah lagi jika seorang manusia dicintai oleh Rabb-Nya yang menciptakannya, yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur takdir baik dan takdir buruk. Tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat sana. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas siapakah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya hatinya dan yang tersembunyi. Jamaah sekalian, inilah tiga sifat mukmin, tiga sifat manusia
yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah takwa. Ia merupakan sifat orang-orang yang senantiasa berbekal menuju akhirat. Karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa senantiasa menjadikannya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang Allah larang. Takwa senantiasa menjadikannya takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di hadapan orang lain maupun dikala sendirinya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji-janji yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wahai bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap dalam hidupnya, bagi setiap urusannya, dan juga Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kemudahan di dalam urusannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan apabila suatu kaum di suatu negeri seluruhnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bagaimana firman Allah, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu marilah senantiasa kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita menjadi salah seorang mukmin yang akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat yang kedua, yaitu orang yang kaya hatinya. Kaya hati adalah senantiasa merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya di dunia ini. Karena sesungguhnya ia mengerti dan faham bahwa apa yang ia miliki di dunia ini semuanya hanya sementara. Yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Orang-orang yang kaya hatinya akan lebih mengharapkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, Imam Syafi'i rahimahullah, jika kalian memiliki hati yang qanaah, hati yang kaya, maka kalian dan para raja-raja dunia itu setara. Artinya orang yang senantiasa memiliki hati yang kaya, maka ia akan senantiasa merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya dari dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukanlah memiliki banyak harta, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya hati. Maka saudaraku sekalian, marilah senantiasa kita bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini. Kita ingat bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan, dan juga mari kita lebih mengharapkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana Allah firmankan, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kemudian jemaah sekalian, sifat mukmin yang akan dicintai Allah yang ketiga adalah tersembunyi, yaitu sifat seseorang yang tidak menyukai ketenaran. Ia berlari dari popularitas. Ia tidak ingin tersohor oleh manusia. Ia tidak ingin terkenal di bumi, akan tetapi ia ingin terkenal oleh penduduk langit. Saudaraku sekalian, terkenal di bumi merupakan suatu ujian dan cobaan bagi manusia. Bahkan
kebanyakan manusia akan terjerumus ke dalam ujub dan kesombongan ketika diuji oleh popularitas di dunia ini. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang tabi'in. Beliau bersabda, khairit tabi'in Uwaisan al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Lantas siapakah Uwais al-Qarni? Ia bukanlah seorang yang memiliki kedudukan ataupun pangkat. Ia juga bukan seorang yang memiliki kekayaan atau harta, dan ia juga bukan orang yang terpandang di dunia. Akan tetapi Uwais al-Qarni adalah seorang pelayan yang bahkan tidak terkenal di kaumnya. Akan tetapi jamaah sekalian, ia terkenal di kalangan penduduk langit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menginformasikan tentang beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah sebaik-baik tabi'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah 3 sifat mukmin manusia yang akan mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla, yaitu bertakwa kepada Allah, kemudian kaya hatinya, dan juga tersembunyi di kalangan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita semua salah satu sifat seorang mukmin manusia yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jamaah sekalian, jika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan membalas cinta kita. Lantas, sudahkah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengikuti apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang? Sudahkah kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau? Ataukah kita justru mengikuti gaya hidup orang-orang yang terkenal, para artis, para public figure, tren orang-orang barat atau tren orang-orang Korea? Sungguh sebaik-baik contoh, sebaik-baik tauladan yang harus kita ikuti adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian contoh yang baik, tauladan yang baik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.